ginjal anak saat terdiagnosa gagal ginjal akut. Ketika seorang anak didiagnosis mengalami gagal ginjal akut, kondisi ginjalnya mengalami penurunan fungsi yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Gagal ginjal akut pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, dehidrasi, obstruksi saluran kemih, efek samping obat, gangguan autoimun, atau trauma. Kondisi ginjal anak saat terdiagnosa gagal ginjal akut dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan, kerusakan ginjal, dan penyebab yang mendasarinya. Adapun gejala dan tanda yang akan mungkin muncul, yang pertama, penurunan produksi urin. Ginjal yang mengalami gagal ginjal akut tidak dapat memproduksi urin dengan normal atau bahkan tidak memproduksi sama sekali. Ini dapat menyebabkan adanya unuria, yaitu tidak ada produksi urin, atau menyebabkan oliguria, yaitu penurunan jumlah urin yang diproduksi. Anak mungkin mengalami penurunan atau bahkan tidak ada produksi urin sama sekali, yang disebabkan oleh gangguan fungsi ginjal dalam membuang produksi sisa dan mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua, retensi cairan. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik tidak dapat mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh. Akibatnya, cairan dapat menumpuk dan menyebabkan pembengkakan pada wajah, kaki, dan tangan, di mana anak dapat mengalami pembengkakan yang terlihat dan teraba pada bagian tubuh tersebut. Yang ketiga, kelelahan dan kelemahan, di mana ginjal tidak dapat membuang limbah dan racun dengan efisien. Anak akan merasa lelah, lemah, atau tidak bertenaga. Yang keempat, kenaikan tekanan darah. Pada gagal ginjal akut dapat mempengaruhi kemampuan ginjal dalam mengatur tekanan darah. Akibatnya, anak dapat mengalami peningkatan tekanan darah yang tidak normal. Yang kelima, gangguan elektrolit. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik juga dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Anak mungkin mengalami ketidakseimbangan natrium, kalsium, kalium, atau zat-zat lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi normal organ dan sistem tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti kelemahan otot, nyeri, kelumpuhan, atau perubahan irama jantung. Yang keenam, ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Pada anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut, kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Masalah keseimbangan cairan, nutrisi yang tidak adekuat, dan disfungsi organ dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Yang ketujuh, gangguan pencernaan. Anak dengan gagal ginjal akut dapat mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, atau penurunan nafsu makan karena adanya akumulasi limbah dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu nyeri di daerah pinggang atau perut, di mana pada anak akan mungkin mengalami nyeri di daerah ginjal yaitu pada bagian pinggang dan perutnya. Halo teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana soal nomor 2 yaitu jelaskan apa saja bahan kimia yang aktif yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Nah, jadi gagal ginjal akut pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk bahan kimia yang aktif dalam beberapa obat atau racun. Nah, berikut ini beberapa bahan kimia yang aktif yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Nah, jadi yang pertama itu ada non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID, yang dimana beberapa NSAID ini seperti ibuprofen atau naproxen, yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak jika digunakan dalam dosis yang berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, NSAID ini bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX yang terlibat dalam produksi prostaglandin. Nah, yang dimana penekanan produksi prostaglandin ini dapat mengurangi aliran darah ke ginjal dan menyebabkan kerusakan ginjal.
Yang kedua, ada antibiotik, di mana beberapa antibiotik tertentu seperti aminoglikosida atau misalnya gentamicin dan cefalosporin. Generasi ketiga misalnya ceftriaxone dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak jika digunakan dalam dosis yang tinggi atau jika terjadi toksisitas yang berlebihan. Nah, antibiotik ini dapat merusak nefron dan mengganggu fungsi ginjal. Nah, yang ketiga yaitu kontras media, di mana penggunaan kontras media ini yang digunakan dalam prosedur diagnostik seperti radiografi atau angiografi, terutama jika terjadi reaksi alergi atau jika ginjal anak memiliki fungsi yang terganggu. Nah, dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Kontras media dapat menyebabkan peradangan pada ginjal dan mengganggu aliran darah serta fungsi ginjal. Yang keempat ada racun lingkungan, di mana beberapa racun lingkungan seperti logam berat atau misalnya timbal, raksa, atau arsenik, bahan kimia industri atau bahan kimia rumah tangga tertentu. Nah, jika terpapar dalam jumlah yang signifikan, dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Nah, racun ini dapat merusak nefron dan mengganggu fungsi ginjal. Nah, yang kelima yaitu ada nefrotoksik lainnya, yang dimana ada beberapa obat lain atau bahan kimia yang memiliki potensi nefrotoksik dan dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Yang dimana contohnya termasuk obat antiepilepsi tertentu seperti valproat, obat antiretroviral, obat kemoterapi, obat imunosupresan, atau bahan kimia seperti methotrexate. Nah, jadi penting untuk dicatat bahwa ini hanya merupakan contoh bahan kimia aktif yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Nah, reaksi terhadap bahan kimia ini dapat bervariasi antara anak-anak dan tergantung pada faktor seperti dosis, durasi paparan, dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Nah, jika ada kekhawatiran tentang kemungkinan toksisitas bahan kimia atau obat tertentu pada ginjal anak, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter anak atau profesional kesehatan yang berkualifikasi. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal. Nah, di sini terdapat metode, seperti metode cerdik untuk mencegah gagal ginjal, di mana C yaitu cek kesehatan secara berkala, kemudian E, enyahkan asap rokok, kemudian R, rajin aktivitas fisik, kemudian D, diet sehat dengan kalori seimbang, I, ikuti anjuran dokter, dan K, kelola stres dengan baik. Kemudian terdapat pencegahan primer gagal ginjal, di mana penyakit ginjal kronik memang tidak dapat disembuhkan, namun kita masih bisa mempertahankan agar dapat berfungsi seoptimal mungkin dengan cara melakukan pencegahan primer, antara lain seperti terapi obat-obatan, transplantasi atau cangkok ginjal, kemudian dialisis atau cuci darah, dan juga modifikasi gaya hidup sesuai dengan anjuran dokter. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan ketiga, yang dimana pencegahan gagal ginjal kronik itu dengan cara menjaga berat badan ideal, batasi cairan sesuai anjuran dokter, menghentikan kebiasaan merokok. Hal ini dikarenakan rokok dapat memperburuk kondisi ginjal. Yang selanjutnya itu mengikuti petunjuk dan arahan dokter untuk mengatur pola makanan serta mengkonsumsi obat. Dan yang terakhir itu hindari konsumsi obat pereda nyeri.